Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini Allah masih memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk duduk sejenak di masjid yang mulia ini dalam rangka kegiatan thalabul ilmi, dengan harapan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk meningkatkan ilmu, meningkatkan pemahaman tentang Islam, dan semoga pula ilmu yang sudah kita peroleh dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, kajian kita malam ini pekan yang kedua membahas tentang hadis Nabi dari kitab At-Taj, Mahkota Hadis. Dan kalau kita lihat bahasan kita pada malam ini masih seputar tentang Islam dan iman, dengan sub pokok bahasan adalah al-i'tisam bil kitab was sunnah. Ini pokok bahasan yang sangat penting, yaitu berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Yang dimaksud adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ini kenapa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis? Sebab definisi agama Islam sebagaimana yang dirumuskan banyak ulama, jadi ad-dinul Islam, agama Islam itu ma syara'ahullah, adalah syariat Allah, ajaran Allah, fil Quran was sunnah al makbulah, ajaran Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dan sunnah makbulah. Sunnah makbulah artinya sunnah yang diterima, hadis yang dapat diterima. Kalau Al-Quran itu semua ayatnya diterima sebagai kebenaran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya adalah firman Allah yang murni, itu disepakati oleh para ulama. Tapi kalau sunnah atau hadis itu harus al-makbulah, hadis yang diterima. Sebab ada juga hadis yang mardudah, yang tertolak. Nah, hadis yang dapat diterima itu menurut kajian ilmu hadis 3 macam. Pertama adalah sunnah atau hadis yang mutawatir. Mutawatir itu artinya yang disampaikan oleh banyak orang dalam setiap tingkatan. Mulai tingkatan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai penulis hadis itu harus banyak. Itu sampai belasan orang lah kira-kira. Itu mutawatir. Ini kalau mutawatir itu pasti benar, karena banyak orang yang menyampaikannya, banyak orang yang bersaksi tentang hadis itu. Kalau dalam berita berita misalkan tentang Ferdy Sambo membunuh Brigadir J, itu mutawatir. Itu banyak orang tahu, diliput dalam beragam surat kabar, semua surat kabar meliput, kemudian semua channel TV memberitakan, belum lagi di Google, belum lagi di internet, di YouTube. Jadi mutawatir. Kalau mutawatir itu dijamin benar. Nah, itu hadis mutawatir. Jadi jumlahnya sedikit, tidak banyak. Nah, kemudian yang kedua yang diterima, yang makbulah, itu hadis yang sahih. Hadis yang sahih itu diantara tandanya 3 macam. Pertama, semua orang yang menyampaikan beritanya, rawinya, harus orang-orang yang adil, dalam arti punya akhlak yang baik. Yang kedua adalah sikwat,
punya hafalan yang kuat. Nah, itu pertama. Yang kedua ini antar rawi itu saling bertemu ya, sanadnya bersambung, mutasil. Yang ketiga, maknanya itu tidak berlawanan dengan makna yang ada dalam Al-Quran atau hadis mutawatir. Itu maknanya. Nah, yang ketiga ada hadis yang disebut hadis hasan. Ini pun makbulah, diterima. Kalau hadis hasan itu hampir sama dengan hadis sahih, cuman ya ada rawi yang hafalannya tidak begitu kuat, cukuplah. Kalau hadis sahih itu rawi itu kalau ulangan dapat 10 nilainya, kalau yang hasan dapat 7, 8 ya. Masih naik kelas kan 7, 8. Tapi kalau hafalannya buruk, ulangannya duremi, Pak. Duremi paling tinggi itu mi 3. Nah, itu dikategorikan hadisnya itu sudah dhaif. Apalagi kalau ada rawi yang akhlaknya tercela, dituduh banyak berbohong, sering salah, itu dhaif, lemah. Bahkan kalau ada rawi yang jelas-jelas berdosa, itu hadisnya maudhu, palsu. Nah, makanya di dalam definisi itu ad-dinul Islam, agama Islam itu ma syara'ahullah, apa yang diajarkan Allah, yang disyariatkan Allah fil Quran was sunnah al-maqbulah, di dalam Al-Quran dan sunnah yang dapat diterima. Minal awamir, baik itu berupa perintah-perintah, wan nawahi, larangan-larangan, wal irsyadat, petunjuk-petunjuk. Itu isi agama itu ya. Jadi isi Quran sunnah itu 3 macam. Mungkin itu perintah atau larangan atau petunjuk. Li sahil ibad, untuk kemaslahatan manusia, dunyahum wa ukhrahum, dunia dan akhirat. Itu definisi Islam yang sangat komprehensif. Jadi Islam itu adalah syariat Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dan sunnah yang diterima, isinya perintah, larangan, dan petunjuk untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, jadi melihat definisi itu jelas setiap umat Islam itu harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kitab dan Sunnah. Kita hadirin. Nah, di sini sebelum disampaikan hadis ada 3 ayat Quran sebagai muqaddimah, sebagai pengantar. Pertama surat Ali Imran 103. Allah berfirman, wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa tasimu, berpegang teguhlah kalian, bihablillah, kepada tali Allah. Ini bukan tali rapia ya. Tali itu artinya pegangan, itu agama. Berpegang teguhlah kepada agama Allah yang tercantum dalam Quran dan sunnah makbulah tadi. Jami'an, semuanya, semua umat Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini kalau bercerai-berai itu akibat sebagian berpegang kepada Quran Sunnah, sebagian tidak. Ini seperti orang Syiah ya. Orang Syiah itu mereka itu tidak menerima semua hadis ya. Mereka hanya menerima hadis-hadis dari keluarga Nabi ya, dari Ali, dari Fatimah kan, dari Hasan, dari Husain. Hadis yang diterima dari Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak diterima oleh mereka, ditolak. Sebab dianggap sahabat-sahabat itu durhaka, telah menghalangi Ali sebagai khalifah kan. Itu kalau orang Syiah. Nah, Mu'tazilah lain lagi hadirin. Mu'tazilah itu menolak banyak hadis yang sahih, walau yang sahih tapi menurut mereka bertentangan dengan akal. Nah, mereka menolak hadis Nabi itu Isra Mi'raj Pak, ke langit ke-7, sebab bertentangan dengan akal mereka. Mereka menolak adanya azab kubur, hadisnya ditolak. Kenapa? Sebab tidak masuk akal. Akal mereka bukan akal kita kan. Nah ini, jadi akibat ada yang menerima dan menolak, maka tafaruk, berpecah belah, bercerai-berai. Makanya Allah memerintahkan berpegang teguhlah kepada agama Allah yang tercantum dalam Quran dan Sunnah jami'an, seluruhnya. Wala tafaruku, jangan kalian tafaruk, bercerai-berai. Ya baik, ayat yang kedua nih, surat Al-Hasyr 7 Pak.
Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu pantahu. Jadi awama atakum ar-rasul, apa-apa yang diperintahkan Rasul, fahuduhu maka ambillah. Jadi perintah Rasul laksanakan gitu. Wa ma nahakum anhu pantahu, dan apa yang dilarang Rasul tinggalkanlah. Nah, ini jelas ya. Perintah Rasul itu sama dengan perintah Allah, harus kita laksanakan. Larangan Rasul itu sama dengan larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Jadi wa may yuti'illaha faqad atau Allah, siapa orang yang taat kepada Rasul itu sama dengan taat kepada Allah. Ini Pak, ini kewajiban kita berpegang kepada sunnah ya, kepada hadis yang benar yang diterima. Yang ketiga, nah ayat ketiga surat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakan oleh engkau Muhammad, in kuntum, apabila kalian itu tuhibbunallah, mencintai Allah, mengaku mengklaim cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kamu. Nah, ayat ini turun berkaitan dengan klaim orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Yahudi merasa sebagai the chosen people ya, itu masyarakat terpilih, sebagai apa ya, kekasih Allah. Kemudian orang Nasrani juga mengklaim sebagai kekasih Allah, bahkan mereka mengaku sebagai anak-anak Allah. Itu dalam agama Kristen itu bukan hamba, anak ya. Ini ada orang Kristen yang ledek ya, umat Islam kan hamba Allah, kalau kami anak Allah. Jelas anak lebih dekat daripada hamba kan. Nah, ini kadang-kadang umat Islam bingung, ini benar oke ya, salah hadirin. Sebab lam yalid walam yulad ya, Allah tidak punya anak, baik anak biologis ataupun anak yang lain lah. Jadi penisbahan anak Allah itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Nah, jadi ini klaim Yahudi, kami adalah the chosen people, manusia pilihan, kekasih Allah. Orang Kristen juga, kami itu orang yang sangat dikasihi karena kami anak Allah, bukan lagi hamba. Nah, ini klaim mereka itu harus ada buktinya. Nah, turun ayat ini. Qul, katakan oleh engkau Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ya boleh saja mengaku cinta. Masalahnya dicintai tidak itu kan oleh yang dicintai kita. Nah, tapi buktinya apa? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi orang Yahudi, orang Kristen harus ikut Nabi Muhammad, harus masuk Islam. Ikutilah aku, ikutilah aku. Jadi orang yang mengaku mencintai Allah, buktinya harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Baik itu akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya. Kalau orang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti ajaran Nabi, maka itu cintanya cinta palsu, cinta hampa, rayuan gombal, Pak. KKO, kalaka omong. Itu tidak ada buktinya. Buktinya ikutilah aku. Nah, bagaimana kalau mengikuti Nabi? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Jadi cintanya akan berbalas dari Allah, tidak akan bertepuk sebelah tangan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Al-Ayah, Pak. Surat Al-Imran 31. Saya kira 3 ayat ini sudah cukup lah, bahwa kewajiban setiap muslim itu berpegang kepada Alkitab dan As-Sunnah yang makbulah, yang diterima. Nah, ini masalah mencintai Allah dan Rasul ini sekarang kan lagi banyak dibicarakan ya. Mengingat bulan ini kan bulan kelahiran Nabi kita, Pak. Kelahiran, bukan, menurut saya bukan kelahiran Nabi, kelahiran Muhammad, calon Nabi, Pak. Waktu lahir belum jadi Nabi kan. Ini bukan kelahiran Nabi ya, kelahiran Muhammad, calon Nabi, Pak. Kandidat Nabi.
karena belum jadi nabi ketika lahir, masih manusia, masih hamba Allah ya. Ini sedikit Pak ingin menyampaikan wawasan Pak tentang tanggal berapa sih nabi kita dilahirkan. Ternyata itu tidak ada keterangan di Quran, tidak ada keterangan dalam hadis Pak tanggal lahir beliau. Katanya tanggal 12 Rabiul Awal, itu menurut sebagian pendapat sebagian ulama ahli sejarah. Nah, ternyata pendapat ini sekarang banyak dikritik. Ada sebuah buku sejarah Nabi namanya Sirah Nabawiyah karangan Al-Mubarakfuri. Itu buku sejarah juara pertama lomba penulisan sejarah Nabi Pak, yang dilaksanakan oleh Rabithah Alam Islami. Nah, dalam buku itu dipaparkan dengan berbagai pendapat tentang tanggal berapa Nabi kita lahir. Ada yang mengatakan bulan Muharram, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Tanggalnya beragam. Ada yang mengatakan tanggal 12, bahkan ada yang mengatakan tanggal 9. Nah, kata Mubarakfuri, pendapat yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal itu tidak punya dasar. Rapuh Pak argumennya. Kenapa? Sebab Nabi itu lahir hari Senin. Nah, hari Senin pada saat tahun itu tanggal 9. Itu kalau 12 hari Kamis. Jadi beliau memperkuat pendapat para ulama yang lebih tepat Pak. Walau alam ya, yang paling mendekati kebenaran setelah dihitung pakai ilmu falak, ilmu hisab. Ternyata hari Senin itu tanggal 9, bukan tanggal 12. 12 hari Kamis Pak. Kan kalau Seninnya jelas di hadis ada, aku lahir hari Senin kan, maka aku saum pada Senin. Aku saum Kamis karena amalan diangkat hari Kamis kan. Itu kalau Nabi lahir hari Senin itu ada dalilnya kuat, tapi tanggalnya nggak disebutkan. Yang benar tanggal 9 Pak. Nah, di kita kan yang merah tanggal 12 Pak ya, merah. Tahun depan usul Pak dua kali lah. 12 merah, 9 merah, banyak libur kan enak. Supaya semua pendapat terayomi kan. Itu. Jadi semuanya liburnya 2 hari harusnya kan. Bagi yang masih aktif bekerja ya. Bagi Bapak mungkin semua angka merah semua Pak ya. Bagi yang pensiunan merah semua, saya mah tidak ada. Ya. Itu. Ini menarik ini kalau saya pernah dapat kalender dari Arab Saudi Pak. Ternyata semua hitam, yang merah cuma 2 Pak. 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. Di Arab, kalender Arab. Nah, untung Bapak tidak kerja di Arab ya. Liburnya merah cuma 2. Di Indonesia, wah merah papalatak Pak. Bahkan ada teman saya yang beli sidol merah Pak, di merahan sih banyak Pak, bikin sendiri. Sebab banyak liburnya lah. Jadi merahnya tuh banyak, ada Maulid Nabi libur, Isra Mi'raj libur, 1 Muharram libur, Idul Fitri, Idul Adha jelas libur ya, ada cuti bersama. Belum lagi hari agama lain kan, Nyepi, Galungan, Waisak kan, Isa Al-Masih libur. Belum lagi tahun baru, belum lagi wah banyak liburnya. Maka beruntunglah Bapak jadi orang Indonesia karena banyak libur. Di Arab cuma 2 hari liburnya. Cuma 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. Sangat ketat mereka Pak. Pokoknya yang tidak ada mah tidak ada aja. Itu di Arab. Di kita mah Indonesia kan Islamnya Islam kultural Pak. Islam yang bergabung dengan budaya ya. Jadi budaya itu dimasukkan ke dalam agama, diadopsi Pak. Nah, itu Pak. Jadi cinta kepada Allah itu, cinta kepada Nabi harus ada buktinya. Buktinya mengikuti Nabi dalam beragama, berakidah, beribadah, bermuamalah, berakhlak, itu harga mati Pak, ikut Nabi. Tidak ada yang lain Pak. Ini kata Quran. Baik Pak, sekarang kita bahas hadis terkait tentang berpegang kepada Quran dan Sunnah. Pertama Pak, an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diterima dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata. Nah, ini hadisnya tentang perumpamaan, jadi agak sulit Pak memahaminya, tapi mudah lah insyaallah. Inna masali wa masala ma ba'asanillahu bihi. Sesungguhnya perumpamaan aku dengan ajaran yang Allah berikan kepadaku. Jadi
perumpamaan aku dengan risalah yang aku terima dari Allah itu kamasali rojulin ata kaumahu, seperti seorang laki-laki yang mendatangi kaumnya. Pakola, lalu ia berkata. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada kaumnya, kepada kelompoknya, berkata, ya kaumi ini ro'aitul jaish bi aini. Wahai kaumku, aku melihat pasukan tentara dengan kedua mataku. Pasukan musuh yang akan menyerang. Wa ini ana nadir, dan aku hanya bisa menyampaikan peringatan. Al-Urian sambil membuka baju. Nah, ini tradisi orang Arab dahulu, kalau ada orang menyampaikan peringatan, itu baju dibuka, Pak. Peringatan akan datang musuh nanti subuh. Lari, pergi itu, Pak. Atau peringatan tsunami akan datang. Atau pandemi akan berlanjut. Nah, itu pakai baju dikibarkan, Pak. Itu untuk meyakinkan. Kalau di kita nggak usah dibuka baju kan, Pak ya. Itu di Arab dahulu. Nah, panaja, maka cari selamat. Musuh akan datang, akan membinasakan, maka cari selamat. Jadi pergi, mengungsi, jangan tinggal di sini. Itu kata laki-laki itu, Pak. Nah, atau ahu to'ifatun min qaumihi. Sebagian kaumnya mentaati orang itu, sehingga di malam hari mereka berangkat kemana? Keluar kampung, mengungsi ke tempat yang aman, menghindari serangan musuh. Pantolaku, lalu mereka pun bertolak pergi ala muhlatihim, dengan barang bawaan yang bermanfaat ya. Mungkin Pak nasi dibawa ya, lauk dibawa, kulkas dijinjing, dipan digotong Pak, anak-anak digiring supaya selamat pergi. Nah, kemudian bagaimana? Nah, wa kadzabat thaifatun minhum, tapi ada segolongan kaumnya yang menolak, mendustakan. Bohong, ini cuma hoax sajalah. Ini mah cari sensasi, tidak mungkin lah musuh akan datang. Itu bohong saja. Fa asbahu makanahum, sampai subuh mereka tidak berangkat, tinggal di tempatnya, tidak pindah karena tidak percaya. Nah, bagaimana? Fasabbahum al-jais fa ahlakahum. Tiba-tiba datanglah pasukan yang membinasakan mereka. Dihabisi Pak, dibunuh semua. Nah, kata Nabi, padalika masalu man atau ani wa taba'a majitubi wa masalu man asoni wa kadabat majitubi minal haq. Itu perumpamaan antara orang yang taat kepadaku dan orang yang bermaksiat kepadaku, antara orang yang mengikuti aku dan yang membangkang kepadaku. Yang ikut Nabi selamat, seperti orang yang tadi ngungsi Pak, sehingga musuh datang mereka selamat. Yang membangkang, mendustakan, itu orang yang tinggal di tempat dihajar oleh pasukan sampai binasa semua. Ini perumpamaan Pak. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah sangat luar biasa nih yang Nabi sampaikan berupa perumpamaan. Baik Pak, yang kedua, hadis kedua ya. An Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Nah, hadis yang kedua ini tentang ramalan Nabi tentang masa depan umat Islam di akhir zaman. Nah, ini ramalan yang suram Pak. Suram nih, coba kita baca ya. Latat tabiunna sananal ladina min qablikum. Sungguh kalian akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian. Siapa tuh? Orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi sudah meramalkan nanti di akhir zaman ada umat Islam yang kalian akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Tentu dalam beragama nih, bukan dalam budaya, dalam agama. Shibron bisibrin, sejengkal, dikit-dikit Pak. Wadiroan bidiroin, sehasta. Hatta laudakholu pi juhri dobbun latabatumuhum. Sampai apabila mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikutinya.
Jadi maksudnya ini gambaran walaupun orang itu, orang Yahudi, orang Nasrani itu masuk ke dalam lubang buaya, lubang biawak, artinya mengerjakan perbuatan yang membahayakan, umat Islam ikut-ikutan, meniru tuh. Apapun yang mereka kerjakan ikuti. Akulna, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al Yahudu wa Nasara, apakah mereka itu orang Yahudi dan orang Nasrani? Qala paman. Nabi mengatakan, maka siapa lagi kalau bukan mereka gitu. Nah, jadi intinya hadis ini menjelaskan Pak, kondisi umat Islam pada akhir zaman yang cukup suram ya. Mereka sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka dalam beragama sudah mengikuti orang-orang lain, meniru, mengikuti pola perilaku, pola beragama orang Yahudi, orang Nasrani. Apapun yang mereka kerjakan, umat Islam mengikuti. Sampai digambarkan kalau mereka masuk ke lubang biawak, ikut-ikutan masuk ke lubang biawak. Nah, ini berarti sudah taklid buta kepada orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, ini Nabi sudah menyebutkan Pak. Dan ramalan ini kalau kita lihat sekarang sudah ada buktinya. Jadi hadis ini menjelaskan dilarang keras Pak. Kita itu meniru pola beragama orang Yahudi, orang Nasrani. Menyimpang dari Quran Sunnah. Tapi kalau meniru pola hidup, kebudayaan, pengetahuan, boleh itu. Karena banyak ya perilaku orang barat itu yang positif, yang baik, yang universal, itu boleh kita ikuti. Ya, orang barat misalkan punya semangat tinggi untuk mencari ilmu, nah, ya kita meniru mereka. Orang barat misalkan punya semangat kerja yang tinggi, ikuti. Saya punya seorang teman Pak, orang Telkom Pak, masih aktif orang Telkom, yang pernah cerita ke saya, dia bersama teman-temannya itu ditugaskan ke Jerman untuk studi banding Pak, Telkom Jerman. Pada suatu sore sehabis kerja itu jalan-jalan ke mall di Jerman, mall yang gede kan, wah besar, mallnya itu bertingkat dan banyak ininya ruangannya. Nah kemudian sebelum pulang belanja, pilih barang-barang belanjaan ya. Ketika akan bayar di kasir Pak, dompetnya hilang. Jadi pas ngodok saku, kemana dompet hilang nih? Ya bukan hanya uang yang banyak tuh, hampir semua uangnya di sana di dalam. Kemudian ada beberapa ini kan, KTP, paspor kan, dan beberapa dokumen penting lah. Waduh, berarti gimana? Uang habis, hilang, catatan penting tidak ada. Jadi bayar nggak jadi, dipending. Duh maaf nih, uangnya nggak ada ya. Nah kemudian keluar Pak, menemui security, ya satpam security. Ngomong, duh saya kehilangan dompet, apakah Anda menemukan? Nah security langsung mengatakan begini, kapan hilangnya? Nggak tahu lah, saya sudah hampir 2 jam di sini. Di mana? Kalau tahu mah tidak akan nanya ke kamu gitu ya. Coba jelaskan ciri-cirinya, warnanya, ukurannya. Disebutkan warnanya, ukurannya. Nah tiba-tiba sang security itu dari laci ngambil dompet. Ini bukan, benar itu. Dibuka isinya Pak, tidak ada yang berkurang sedikit pun, utuh. Mungkin jatuhnya di tempat parkir, atau di jalan, atau di teras mall, atau di dalam mall, atau di belah mana, kan banyak kemungkinan. Nah saya membayangkan kalau dompet jatuh di BIP lain Pak masalahnya. 2 jam kemudian kita nyari, kemana dompet saya? Duka. Security tidak tahu, mungkin beda Pak. Itu Jerman Pak. Jadi ini ditiru oleh kita harusnya Pak. Bagaimana orang Jerman itu sangat menjaga hak orang lain. Kalau bukan miliknya tidak akan diambil. Merasa harga dirinya runtuh Pak kalau mencuri itu. Kalau kita mencuri malah bangga kan, hebat ya saya mencuri ya. Malu mereka. Jadi dikembalikan kepada security. Itu di Jerman Pak. Satu lagi saya punya teman Pak, orang Panjulukan nih, bumi Panjulukan, pernah ke Jepang 5 tahun. Di Jepang juga sama Pak. Itu temennya katanya itu pernah jatuh dompetnya di mana? Di stasiun. Ketika dia akan pergi ke kota lain di Jepang.
Nah, jatuh, ternyata udah 3 hari Pak, nggak ada tuh. Hari keempat ada orang datang ke rumahnya, menyerahkan dompet yang hilang, utuh isinya Pak. Itu di stasiun di Tokyo. Kalau di Kebun Kaung mungkin lain Pak, kalau jatuh di sana Kebun Kaung. Wah, jika nama semenit guys, Pak. Ini boleh kita meniru karena itu perilaku yang baik, positif. Yang itu ajaran Islam sebenarnya kan. Jadi tidak mengganggu milik orang lain, menghargai milik orang lain, itu ajaran Islam yang diamalkan oleh orang Jerman, orang Jepang kan. Harusnya oleh orang Indonesia. Gitu hadirin. Itulah ya di Jerman nih Pak ya. Cuma sayang mereka tidak bersyahadat ya. Cuma kalau syahadat Pak beres Pak. Tinggal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wah beres Pak. Mereka menolak itu, jadi gugur Pak kebaikannya. Nilainya 0 karena tidak dilandasi oleh iman kan. Kalau kita iman ada, cuman nggak dibuktikan ya, itu bedanya Pak. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan hadis ini larangan keras mengikuti pola beragama orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, sekarang ini hadirin saya menemukan ya banyak fakta. Ada bukan orang Islam awam Pak, itu para terpelajar lah, para sarjana agama yang memahami Islam seperti orang Barat memahami agama mereka. Contoh Pak, contoh ya, di Barat itu Pak banyak para orientalis, juga para misionaris, bahkan para pakar agama Kristen yang sudah tidak percaya dengan kitab suci yang asli. Dan mereka sudah membuktikan bahwa Bible yang asli tidak ada. Bible sekarang ini harus dikoreksi, harus membuat edisi baru tentang Bible yang sesuai. Itu orang Barat Pak. Nah, ternyata di Indonesia ada seorang sarjana tafsir Quran yang berpendapat Al-Quran itu harus ditinjau kembali keasliannya. Sebab di zaman Utsman itu ada mushaf yang dibakar oleh Utsman dan sahabat. Kemungkinan itu Quran yang ada sekarang itu ada kurangnya. Perlu kita itu membuat edisi baru Al-Quran. Ini kan sama dengan orang Barat yang menilai Bible. Orang Barat meragukan Bible, umat Islam meragukan Quran. Itu kan meniru kan ya? Nah, itu contoh hadirin. Kemudian cara menafsirkan Al-Quran. Kalau kita umat Islam itu ada ilmu tafsir, Pak, sudah mapan. Para ulama telah membuat kaidah-kaidah penafsiran yang sahih, Pak, yang benar-benar hebat, diakui ya. Wah, jelas Pak, ilmu tafsir itu hebat sekali. Ternyata sekarang ada orang yang menafsirkan Al-Quran dengan metode penafsiran Bible, namanya hermeneutika, Pak. Di UIN diajarkan Pak. Nah, orang UIN itu diajarkan hermeneutika, tapi banyak yang gagal. Untung gagal Pak, karena susah, banyak yang gagal belajar itu ya. Kalau benar itu bisa bahaya. Jadi Al-Quran itu ditafsirkan sesuai dengan zaman yang berlaku, zaman penafsirnya. Contoh Pak, misalkan dalam Al-Quran itu ada ayat yang melarang makan daging babi Pak ya. Itu saklek Pak. Itu tidak terpengaruh oleh zaman, sepanjang masa babi haram. Nah, tapi dengan tafsir hermeneutika bisa diganti. Babi haram sebab zaman dulu itu babi itu termasuk binatang yang langka. Kalau dimakan punah babi. Sekarang babi banyak, boleh makan babi sarang. Misalkan Pak, perempuan muslimah tidak boleh kawin dengan orang kafir ya. Tidak boleh kan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim, nggak boleh menikah, haram kan? Itu dulu ketika perang antara umat Islam dengan orang kafir. Sekarang ketika damai boleh. Itu Pak, itu tafsir hermeneutika. Jadi menganggap Al-Quran itu harus ditafsirkan dengan perkembangan zaman yang berlaku. Itu. Satu lagi contoh Pak, contoh bahwa Nabi benar ya, kamu akan ikut orang Yahudi Nasrani. Di Barat sekarang ini orang bingung Pak. Ternyata agama Kristen ini banyak banyak keanehannya, banyak keganjilan. Akhirnya mereka berpendapat bahwa agama yang benar itu bukan agama Kristen, tapi semua agama benar. Itu namanya pluralisme agama. Itu dari Barat Pak. Diimpor ke Indonesia, banyak peminatnya.
Sampai ada yang mengatakan orang-orang jil ya, bahwa agama-agama itu benar semua, tidak ada yang salah. Islam benar, Kristen benar. Ini kan impor Pak, ini mengikuti tradisi orang-orang Barat, Yahudi dan Nasrani. Ini hadirin, ini sudah masuk ke perguruan tinggi Islam. Jadi mempelajari Islam itu dengan metode orientalis misionaris Pak, orang-orang Kristen, Yahudi dan orang Barat. Nah ini, saya punya beberapa buku sebagai bukti Pak, memang mengerikan lah. Nah nanti bagaimana nasib umat Islam di masa depan kalau para sarjananya sudah berpikirnya sudah westernized Pak, terbaratkan. Sudah terbaratkan cara berpikirnya ya. Mereka itu taklid buta kepada orientalis misionaris Barat Pak. Kenapa mereka tidak ikut para ulama Islam yang teruji keilmuan dan kesalihannya? Orang Barat itu kalau belajar Islam kan tidak pakai iman. Beda para ulama kita ada iman kan. Tidak pakai iman ngelantur Pak. Dengan iman terbimbing. Karena Quran Sunnah sebagai pedoman. Baik Pak, kita lanjut ya hadis berikut. Nah ini hadis ini penting untuk kita baca kembali Pak. An Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterima dari Jabir, dari Nabi bersabda, inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadyu Muhammadin. Jadi inna asdaqal hadis, sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah ya, firman Allah. Jadi Al-Qur'an kan firman Allah itu paling benar. Wa ahsanal hadyu Muhammadin, sebaik-baik petunjuk Muhammad. Di petunjuk misalkan bagaimana ini akidah yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana saum yang benar, bagaimana akhlak yang benar, itu petunjuk Nabi yang paling benar, yang paling baik Pak. Bukan yang lain. Wasyarul umur muhdasatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru yang dulu tidak ada jadi ada, itu buruk. Wa kullu muhdasatin bid'ah, dan setiap yang baru itu namanya bid'ah. Itu muhdasah itu bid'ah, jadi sesuatu yang ajaran baru yang tidak ada di zaman Nabi. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin pinar, setiap sesat itu ada dalam neraka. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i. Nah ini hadis yang sangat ringkas hadirin. Jadi perkataan yang paling benar itu Al-Qur'an, tidak ada sedikit pun kesalahan, semuanya benar. Kemudian petunjuk yang paling baik, petunjuk dalam berislam, itu petunjuk dari mana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkara yang paling jelek, yang paling buruk, perkara yang baru dalam agama apa ya? Urusan yang baru, itu namanya bid'ah. Nah semua bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu di dalam api neraka Pak. Nah ini ada dua hal Pak ya. Pertama, kewajiban kita untuk berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sebagai firman Allah, perkataan yang paling benar. As-Sunnah itu petunjuk Nabi, itu yang paling baik. Dan sebagai wanti-wanti, larangan, jangan kita membuat yang baru-baru Pak dalam beragama ini. Ini dalam agama Pak ya. Kalau dalam urusan yang lain, urusan keduniaan, itu dibolehkan. Saya pernah ditanya oleh teman saya, kalau begitu antum pakai handphone, antum naik kendaraan, antum punya rekening bank, itu bid'ah katanya. Di zaman Nabi kan tidak ada handphone, tidak ada laptop, tidak ada kendaraan, tidak ada rekening bank. Itu kan mengada-ngada. Mestinya jangan pakai itu, tinggalkan semua. Nah yang dilarang Nabi itu adalah mengada-ngada dalam urusan keagamaan ya. Dalam urusan keduniaan silakan kita itu menggunakan yang baru-baru, sebab itu masalah teknologi kan silakan. Tapi dalam keagamaan sudah cukup ya. Allah dan Rasul menjelaskan, Quran Sunnah sudah cukup, tidak perlu kita membuat yang baru lagi. Pak, ini saya kira 3 hadis yang dibacakan malam ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan kedua bulan depan Pak ya.
Demikianlah kajian malam ini, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.